Tuhan Yesus, kembali kami berseru kepada nama-Mu dengan hati yang murni, dengan iman yang teguh. Kembali kami mohon Engkau basuh bersih kami semua dengan darah adi-Mu, agar kami boleh dilayakkan untuk mendengar kebenaran firman, firman yang tertulis secara objektif dalam Alkitab, perlu kami nikmati untuk menjadi firman yang secara subjektif di dalam pengalaman kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami perlu mengasihi Engkau karena Engkau yang memerintah kepada kami, bahwa kami harus mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kami, dan juga dengan segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami semua. Amin. Nah, kita eh, flyer beban di dalam berita malam ini berbicara tentang konsep nilai orang Kristen. Nah, kita tahu bahwa sejak kita masih kecil ya, saudara-saudari ya, saya panggil brother and sister atau saudara dan saudari ya, orang tua sudah mengajarkan kita untuk mengerti nilai, ya saudara-saudari ya, betul nggak? Jadi kalau misalnya kita disuruh sekolah oleh orang tua selalu menuntut menuntut kita atau mendorong kita supaya kita di dalam sekolah kita harus mempunyai nilai yang baik ya. Ini berbicara tentang untuk eksistensi kita hidup. Orang tua kita sudah mengajar kita untuk mengerti nilai, ya. Nah, nilai ini contoh misalnya kita sekolah, eh, semua mau menjadi nomor satu ya, atau dapat ranking dengan nilai-nilai yang terbaik. Ini nilai yang kita dapatkan untuk kita bisa bertahan untuk eksistensi kita ya, supaya kita pintar di sekolah nilainya baik, supaya nanti bisa sekolah pintar, kemudian nanti bisa bekerja, mendapat posisi yang baik dengan posisi yang terbaik itu nilai yang terbaik buat kita untuk kita eksis di dalam kehidupan kita untuk eh, secara fisik ya, secara fisik ya. Nah, ini adalah hal-hal yang sering kali kita dapatkan di dalam kehidupan kita sejak kita masih kecil ya. Nah, orang tua mengajarkan nilai-nilai yang positif ya. Tetapi kita juga justru malam ini membicarakan tentang satu konsep nilai orang Kristen yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, saudara-saudari ya, izinkan saya share screen ya. Boleh ya, Sister Ayu ya. Silakan. Hmm. Kira-kira bisa kelihatan nggak sekarang share screen saya? Kelihatan nggak saudara-saudari? Sudah, sudah. Nah, kita, saya ajak saudara-saudari kalau bisa baca ada Alkitab silakan. Kalau bisa lihat di HP-nya, boleh juga bisa baca di HP. Kita baca di Yohanes 6 ayat 26 dan 27 ya. Mungkin sebentar saya gedein sedikit ya. Eh, Kelihatan nggak saudara-saudari setelah saya gedein ini? Bagus, 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 jelas. Jelas ya? Ya, Oke ya. Mungkin Saudara Herman dari Makassar bisa baca Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26 ya. Ya, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. lanjut ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka Cukup, cukup, kepadanya, cukup, oh cukup, 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 ya, cukup. Nah, kita bersyukur bahwa ternyata di dalam kitab Yohanes pasal 6 ini
ayat 26 dan 27, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang mengikuti dia, ya. Jadi kalau kita baca di Yohanes pasal 5, itu kelanjutan dari Yohanes pasal 6 adalah Yohanes pasal 5 itu Tuhan Yesus memberi makan orang 5.000 orang, ya. Betul ya saudara-saudari, ya. Itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, itu Tuhan Yesus memberi makan. Tetapi setelah mereka diberi makan itu, mereka ikut Tuhan Yesus. Sehingga mereka menyeberangi di ayat 25 itu, di ayat Yohanes 6:25, orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba? Karena mereka mengikuti Tuhan Yesus karena mereka sudah dapat makan. Ya. Jadi Tuhan Yesus yang menjawab pada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Jadi banyak orang di zaman itu mencari Tuhan Yesus, ya. Karena apa mereka carinya? Motivasinya, Tuhan Yesus bilang, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dan lanjut Tuhan Yesus mengatakan, kamu nih ikut aku motivasinya karena kamu mau makan. Sudah makan roti, sudah kenyang. Nah, jadi mereka uh, mengikuti Tuhan motivasinya bukan karena telah melihat tanda saja. Mujizat yang Tuhan buat, ya. 5 roti, 2 ikan menjadi memberi makan 5.000 orang, ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di ayat 27 itu, dia mengatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ini kalau kita baca baik-baik, ini adalah berbicara tentang konsep nilai. Jadi nilai dari makanan yang dapat binasa itu tidak bernilai di hadapan Tuhan, ini nilainya kecil. Tetapi dikatakan ada makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Nah, tadi Saudara Anfal berdoa kita bisa menerima mencapai hidup yang kekal. Nah, padahal kita hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan Yesus bilang bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Bukan berarti tidak boleh bekerja, ya saudara-saudari, ya. Kita perlu bekerja untuk kita bisa hidup, untuk bisa eksistensi. Tetapi banyak dari kita hari ini menghabiskan waktu untuk bekerja untuk eksistensi, untuk makanan yang dapat binasa. Benar nggak? Siapa yang hari ini yang mau hidup tidak bekerja? Ya, tapi bekerja, makan, cari makan, minum, menjaga kesehatan fisik. Tapi suatu hari juga mati kita. Manusia jasmaninya pasti mati. Karena upah dosa adalah maut. Kita pasti mati. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan nilai yang penting itulah kamu harus bekerja untuk makanan yang bisa bertahan sampai hidup kekal. Apa itu? Nah, jadi kita diingatkan ini ada konsep nilai, ya. Ada makanan yang dapat binasa, tapi ada makanan yang bisa bertahan sampai hidup kekal. Mana yang lebih bernilai? Nah, saya kalau disuruh ditanya, dua-dua bernilai. Kita bisa hidup eksistensi di bumi ini perlu, bukan tidak perlu. Tetapi kita hidup eksistensi kita berapa tahun? Kita bekerja, cari makan, cari uang, bekerja, usaha macam-macam, berapa tahun? Nah, paling ada Mazmur mengatakan kalau kamu umur panjang, ya kamu bisa sampai 70 tahun. Kalau bisa lebih, ya bisa 80 tahun. Tapi di usia 80 atau sekian puluh tahun itu, ya banyak penderitaan yang kita dapat, ya. Ya, tapi ya nanti tiba-tiba kita bisa dipanggil Tuhan, umurnya sekitar 70, 80, bahkan ada yang bisa 90 tahun, bahkan 100 tahun. Tapi dibanding dan makanan sampai bertahan sampai hidup kekal, kekal itu artinya selama-lamanya. Mana lebih bernilai? Nah, ini suatu pertanyaan buat kita bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang konsep nilai bagi orang Kristen. Amin, saudara-saudari. Nah, bagaimana? Apakah kita mau berjeri lelah menghabiskan waktu bekerja hanya untuk makanan yang untuk jasmani kita yang dapat binasa? Atau kita bagaimana bekerja untuk makanan yang untuk supaya kita hidup yang kekal?
Nah, yang diberikan anak manusia kepadamu. Nah, kita bersyukur bahwa berbicara makan ini kan penting sekali ya. Orang makan minum itu kan menjadi eh, satu suatu yang tidak bisa kita bisa kita tidak bisa puasa berhari-hari sampai berbulan-bulan kan nggak bisa. Nah, orang mana bisa bertahan kalau tidak makan ya. Nah, bahkan kita kalau makan jasmani itu kan 3 kali sehari. Belum lagi ada kopinya, ada coffee breaknya, belum ada jajannya nih. Makan jasmani banyak sekali kita lakukan. Tapi yang dimaksudkan makan untuk hidup yang kekal itu apa? Nah, kita baca ya. Nah, ayat 28 saya baca ya. Di Yohanes 6 ayat 28 saya baca. Lalu kata mereka kepadanya, setelah mendengar Tuhan bicara di ayat 27, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, ayat 29 mungkin Sister Ayu atau Saudara Anfal baca ayat 29. Ya, Ya, baik. Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Jadi Amin. pekerjaan apa yang harus kita lakukan supaya tidak bisa binasa? Yaitu percaya. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ketika kita percaya berarti kita menerima Allah sendiri yang bisa memberikan kita hayat yang kekal atau zoe yang kekal atau hidup yang kekal. Kebetulan di dalam Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia itu kata hidup itu sebenarnya artinya zoe, bahasa Yunaninya zoe. Zoe itu berarti esensi daripada Allah yang kekal atau hakikat Allah itu kekal adanya. Makanya kalau kita connect ke Yohanes 3:16 itu juga ada kata percaya ya. Saya buka ya Yohanes 3 ayat 16. Itu dikatakan ketika kita percaya Tuhan, ini ayat yang banyak dikutip oleh orang Kristen, nah hafal ya. Nah, mungkin eh, s- Saudara Anfal baca Yohanes 3. Tadi kan Yohanes 6 ayat 29 itu pekerjaan itu kamu harus percaya. Nah, di ayat 3, Yohanes 3:16 coba baca. Yohanes 3 ayat 16. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Jadi ada percaya juga sama ya. Tadi Yohanes 6 ayat 29 Tuhan Yesus kamu harus percaya supaya kamu bisa mendapat hidup yang kekal, bekerja untuk yang hidup yang kekal, bukan bekerja untuk makanan yang bisa binasa. Jadi kita bekerja itu percaya itu adalah bekerja. Percaya itu kita menerima Allah. Nah, seperti Saudara Anfal, eh, misalnya di Bali itu kan ada misalnya orang suka bagul ya, bagi babi guling ya, betul nggak? Betul. Saudara percaya nggak itu babi guling itu enak untuk dimakan? Oh, mantap. Kalau saudara percaya, berarti saudara makan. Tapi kalau saudara tidak percaya itu racun, saudara nggak berani makan. Betul Iya, nggak? betul. Jadi karena saudara percaya itu makanan yang membuat saudara kenyang dan sehat, bergizi, saudara makan. Ini berbicara percaya makan makanan jasmani. Tetapi percaya yang di Tuhan maksudkan ini kita menerima dia. Nah, kita kembalikan untuk menjelaskan kata percaya ini, saya mengutip Yohanes 1 ayat 12 ya. Ini juga bicara tentang percaya itu menerima. Ya. Nah, silakan dibaca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Amin. Jadi dikatakan percaya itu artinya yang menerima. Amin nggak? Orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah itu mereka yang percaya. Berarti percaya dan menerima ini kan pengertiannya satu paket ini. Percaya dan menerima nih. Menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Amin nggak? Amin. Nah, tadi saya kasih contoh ya. Saudara Anfal percaya bahwa babi guling itu enak, jadi saudara makan. Kalau saudara tidak percaya, mana bisa saudara terima? Nah, waktu saudara percaya itu babi gulingnya enak, saudara terima masuk ke mulut, saudara makan. Babi guling itu menjadi satu dengan saudara. Masuk ke dalam lambung saudara. Menjadi gizi dalam saudara. Demikian juga kalau kita percaya Tuhan, berarti kita menerima Tuhan sebagai Zoe itu, hayat kekal. Sehingga yang dijanjikan tadi di Yohanes 3:16, siapa yang percaya pada dia memperoleh hidup kekal. Amin ya. Inilah konsep nilai yang saya maksudkan yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi kita kembali tadi Yohanes 6 ayat 27 ya. Dan sampai 29 tadi ya. Yohanes 6 ayat, wah, Yohanes 6 ayat 27 tadi ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bisa bertahan kepada hidup kekal. Bekerja ini sama Tuhan Yesus jawab yaitu percaya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Pekerjaan apa? Pekerjaan percaya. Gampang nggak menerima Tuhan? Nah, saya tanya ya, eh, percaya itu bayar apa nggak? Itu saya tanya saudara Brother Anfal. Saudara, waktu percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, bayar nggak? Tidak. Nah, saya juga waktu percaya Tuhan Yesus, Tuhan tidak suruh bayar. Betul nggak? Ya. Tapi untuk percaya Tuhan Yesus, gampang nggak? Pertanyaan. Sebenarnya gampang percaya Tuhan Yesus kan nggak pakai bayar. Betul nggak? Iya. Menerima Tuhan Yesus itu kan tidak disuruh bayar. Tapi banyak orang kita injili dia tidak mau percaya. Benar nggak, Saudara Anton? Iya. Pernah nggak Saudara Anton menginjili orang yang belum percaya? Untuk percaya Tuhan Yesus, dia gampang nggak? Bekerjanya itu adalah percaya. Inilah pekerjaan yang dihendaki Allah, yaitu kamu harus percaya. Nah, banyak orang yang percaya Tuhan Yesus itu gratis saja, dia tidak mau. Benar nggak? Ini fakta. Betul nggak, Saudara? Iya. Kita percaya Tuhan itu gratis loh. Tidak disuruh bayar. Nah, seperti Saudara Anfal berdoa. Berdoa bayar apa gratis? Hmm. Gratis. Gratis juga orang malas berdoa. Percaya juga, percaya Tuhan Yesus suruh bayar, nggak bayar. Kita menerima Tuhan Yesus untuk supaya kita bisa hidup kekal, gratis pun orang nggak mau. Benar nggak? Iya. Ini menunjukkan bahwa orang itu tidak mengerti konsep nilai. Nah, tapi dia bekerja untuk makanan yang bisa binasa berapa tahun? Bertahun-tahun. Bahkan kita harus lembur. Betul nggak? Kalau ada keperluan di perusahaan yang harus lembur, kita harus lembur habis-habisan. Hujan, panas, dingin juga seperti saya kontraktor, oh, saya kerja keras. Bukan bukan tidak boleh bekerja, saya harus bekerja keras, betul. Untuk mempertahankan eksistensi saya hidupnya paling panjang ya. Ya menurut Alkitab 70 tahun, 80 tahun, bahkan 90 tahun. Tapi saya sudahkah bekerja untuk hidup yang kekal? Atau percaya pada Tuhan Yesus? Ini baru tahap percaya, baru menerima Tuhan Yesus saja susah. Padahal Tuhan Yesus suruh kita setelah percaya ada langkah berikutnya. Kita harus makan dia. Supaya kita sehat secara rohani. Amin nggak, saudara-saudara?
Mari kita lihat ya, Yohanes 6 ini dilanjutkan di ayat, saya ajak saudara-saudara baca ayat 48. Coba, 48, 49 sampai 57. Kita baca bergantian ya. Mulai ayat 47 ya. Ayat 47 saya baca ayat 47. Saudara-saudara lain 48, siapapun boleh sampai dengan 57 ya. Ini kelanjutan dari percaya tadi. Percaya menerima Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mengatakan lebih lanjut tentang makna percaya itu, pekerjaan yang Allah kehendaki itu percaya menerima Tuhan, tapi ada kelanjutannya. Nah, kita baca ya, Yohanes 6 ayat 47 saya baca. Aku berkata kepadamu, aku di sini adalah Tuhan Yesus ya, guru besar ya. Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hayat atau hidup yang kekal. Nah, silakan lanjut ayat 48. 48. Akulah roti hidup. Nah, pertanyaan itu roti untuk apa? Roti hidup itu. Pertanyaan ke saudara Anfal, roti untuk dimakan atau untuk dilihat saja? Dimakan. Ya, kalau kita pergi ke toko roti, kita beli roti untuk kita makan. Betul nggak? Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku nih roti hayat atau roti Zoe. Nah, jadi kalau kita lihat ya, roti hayat ini atau roti Zoe ini, bahasa Yunaninya Zoe itu sesuatu yang kekal. Kalau kita baca tadi Korintus di Yohanes 3:16 itu everlasting everlasting life, jadi hidup yang kekal, hidup kekal selama-lamanya. Bahasa Inggrisnya ya. Jadi di sini dikatakan roti ini Tuhan bilang dia roti untuk kita makan. Amin nggak, saudara-saudara? Amin nggak ini roti hidup untuk kita makan? Amin. Karena tadi Tuhan sudah bicara kepada orang-orang yang ikut dia, kamu makan roti untuk kamu kenyang. Tapi mau nggak kamu bekerja untuk makanan yang membawa kamu sampai hidup yang kekal? Tuhan bilang, akulah roti. Roti untuk apa? Untuk dimakan. Amin ya? Nah, kita lanjut ayat 49, saya baca. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Benar nggak? Tuhan Yesus kasih makan nenek moyang orang Yahudi ini, orang Israel keluar dari Mesir, dikasih makan. Benar nggak dikasih makan? Benar. Dikasih makan juga. Tapi mana yang turun dari surga? Bukan roti yang dibuat manusia. Betul nggak? Saudara Anwar pernah dengar kan? Baca kan di perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu, Iya. di padang gurun mereka dikasih makan mana? Mana turun dari surga. Betul nggak? Makanan surgawi itu. Betul nggak, saudara Anwar? Hmm. Bukan makanan mana itu bukan dibuat oleh manusia. Tapi turun dari surga. Tiap hari Tuhan kirim berapa tahun? 40 tahun. Betul nggak? Ini bicara tentang makan ini. Kemudian di ayat 50, Tuhan sendiri bilang, tadi dia bilang di ayat 48, aku roti hidup. Tapi di ayat 50 dia tegaskan lagi, dia katakan, inilah roti yang turun dari surga. Siapa itu roti yang turun dari surga? Ya Tuhan sendiri. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Artinya dia akan hidup kekal. Amin. Nah, sekarang baca ayat 51. Tuhan Yesus tegaskan lagi. Silakan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi Tuhan Yesus suruh apa? Suruh makan. Jika seorang makan dari roti ini, dia bilang dia roti hidup. Amin gak? Dia adalah roti yang hidup, yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya kekal. Tidak mati lagi. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, pertanyaannya orang Yahudi mulai mendengar itu bingung mereka. Nah, saya baca ayat 52 ya. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?
Nah, mereka tidak ngerti. Bingung, daging Tuhan Yesus suruh kita makan. Nah, akhirnya mereka pakai konsep alamiah mereka, opini mereka. Mana bisa kita makan daging Tuhan Yesus? Nah, Yohanes 6 ayat 53, silakan saudara yang lain bisa baca. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi kamu tidak mempunyai zoe itu, tidak punya hayat kekal di dalam diri mereka. Jadi kalau tidak punya yang kekal, karena Tuhan itu adalah hak esensinya kekal, maka ketika kita makan dia, kita menerima dia sebagai zoe yang kekal atau esensi yang kekal itu sehingga kita bisa hidup selama-lamanya, hidup kekal. Nah, makanya ini konsep nilai. Nah, lanjut ayat 54. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Jadi Tuhan Yesus janji, kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, siapa yang makan dan minum darahnya itu, dagingku kunya huruf besar kan? Darahku kunya huruf besar, berarti daging Tuhan dan darah Tuhan. Ia tuh setiap orang yang makan minum darahnya mempunyai hidup kekal dan dia bilang aku akan membangkitkan dia dari akhir zaman pada akhir zaman. Jadi pada akhir zaman orang yang sudah mati secara fisik akan dibangkit untuk memperoleh hidup kekal. Sukacita nggak menjadi orang Kristen? Kita bersuka cita, percaya Tuhan gratis, mendapat hayat kekal atau zoe itu, yang kekal itu cuma-cuma. Tapi kita tidak mau. Tetapi setelah kita percaya Tuhan, kita harus makan dia. Nah, kita lanjut. Ayat 65. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, ini orang-orang yang mendengar ini makin bingung ya. Nah, ayat 57, ayat 56 mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, sukacita nggak kita makan Tuhan, minum Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Seperti tadi saudara Anwal makan babi guling, ya toh? Betul nggak? Yes. Pak Anwal dengan babi guling menjadi satu kan? Babi guling tinggal dalam saudara. Saudara bersatu dan daging dengan babi guling itu. Saudara jadi babi guling atau tidak? Tidak kan? Saudara menerima babi guling menjadi nutrisi menyehatkan saudara. Demikian juga kita makan Tuhan tadi, kita sehat secara rohani. Saudara Anwal makan babi guling itu sehat secara jasmani. Tapi ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Nah, makanan rohani berapa kali kita harus makan? Makan jasmani tadi saya katakan 3 kali sehari. 7 hari, 7 kali 3, 21 hari. Belum lagi kopi break, belum lagi kita jajan berapa banyak. Tapi makanan rohani, kita hanya datang cari Tuhan di hari Minggu. Betul nggak? 1 kali 1 minggu, sehat nggak secara jasmani? Secara rohani. Coba kalau kita makan jasmani 1 minggu 1 kali, kira-kira sehat nggak, saudara Anfal? Kelaparan. Rumah sakit penuh, ICU penuh, IGD penuh. Kenapa? Karena kita makan jasmaninya 1 minggu 1 hari. Pasti nggak sehat manusia jasmaninya, karena makannya cuma 1 kali 1 minggu. Masuk rumah sakit, karena jasmani nggak sehat. Dan manusia tuh ada bagian yang jasmani, ada bagian rohani. Benar kan? Misalnya saudara Anfal ya, saudara Anfal ulang tahun ya, ini saya kasih contoh. Anaknya kasih selamat. Selamat ulang tahun Papa, happy birthday ya, sehat jasmani, sehat rohani. Betul nggak? Ya. Dan anak-anak tidak pernah hanya mendoakan papa mamanya yang berulang tahun untuk sehat jasmani saja. Dia selalu ngomong sehat jasmani, tapi tidak lupa sehat rohani.
Benar nggak? Ya, Benar nggak? benar. Nah, artinya kita perlu sehat dua-dua. Jasmani perlu sehat, itu makanan yang dapat binasa tadi. Kita bekerja siang malam untuk makan supaya sehat jasmani. Kalau nggak sehat, habis uang kita masuk ke dokter. Tapi bagaimana dengan kesehatan rohani? Sudahkah kita makan makanan rohani kita seperti kita makan jasmani? Belum tentu. Seringkali kita datang di ibadah hari Minggu, dengar firman Tuhan itu kita sedang makan itu. Karena iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus kan di Roma 10 ayat 17 itu. Nah, hari ini banyak orang tidak ada selera untuk makanan rohani. Benar nggak? Kalau makan yang jasmani seleranya banyak. Buktinya banyak orang buat coffee shop di tiap kota. Di mana-mana orang antri makan jasmani. Tapi makanan rohani, ada yang antri nggak? Nggak ada. Datang ibadah hari Minggu ngantuk-ngantuk. Oh, kapan berakhir ini khotbahnya pendetanya? Saya udah bosan ini. Pikiran saya udah mau makan di mana habis keluar dari ibadah. Bukankah begitu? Ini kenapa? Karena banyak kita hari ini orang Kristen yang tidak mengerti konsep nilai yang tadi saya katakan judulnya. Sehingga mereka tidak ada selera untuk makanan rohani. Kalau makan rohani 1 minggu 1 kali, kira-kira sehat nggak, Pak Saudara Anfal? Kurang sehat ya. Pasti. Tadi makan nih anak-anak anak-anak kasih selamat ulang tahun happy birthday ke papanya. Papa Anfal, happy birthday ya, sehat jasmani dan rohani. Nah, jasmani perlu sehat, bukan tidak perlu, perlu. Tapi rohani sudah makan berapa kali supaya kita sehat rohani. Nah, ini yang jadi karena banyak orang Kristen hari ini tidak mengerti konsep nilai, tidak ada selera rohani untuk makanan rohani. Padahal Tuhan bilang kepada orang Israel, kamu tuh keluar dari Mesir, itu saya tiap hari kasih kamu makan mana yang turun dari surga. Amin nggak? Tapi kamu juga mati. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, mereka waktu itu berkeluh kesah, lapar Tuhan, kita biasa makan semangka, bawang pre, ya toh, makan daging di Mesir kan. Tapi begitu sampai di perjalanan di dalam perjalanan keluar dari Mesir itu, Tuhan mereka di padang gurun mau makan apa? Makan mana? Makanan surgawi. Mereka bosan, mengeluh. Akhirnya mereka mereka minta burung puyuh. Tuhan kasih makan burung puyuh, daging. Nah, ini menunjukkan bahwa hari ini kita juga menjadi orang Kristen yang harus mengerti konsep nilai. Ada makanan yang bisa binasa, tapi ada makanan yang bisa sampai kita hidup kekal. Kita perlu makan Tuhan. Kita lanjut ayat 57 ya. Saudara Anfal baca, atau Saudara Herman bisa baca. Yohanes 6 ayat 57. Gantianlah Saudara Herman. Coba. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku hidup, akan hidup Makan. oleh aku. Nah, jadi Tuhan suruh apa? Suruh makan siapa? Dirinya ya. Suruh makan aku nyuruh besar. Dan bagaimana? Ini Alkitab yang bilang, bukan saya ngarang ya, saudara-saudara ya. Dan yang ngomong ini kan Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Nah, jadi perkara makanan ini kan penting nggak di dalam kita bicara perkara makan? Penting sekali ya. Ya kan? Jadi ada makanan jasmani, perlu, penting. Makanya kita harus jaga kesehatan, terlambat makan sedikit karena sakit mah. Betul nggak? Makan jasmani itu, betul nggak, Saudara Herman? Saudara Herman kalau Ya, makan telat bisa kena mah kan? Habis uang ke dokter, beli obat dan sebagainya. Tapi banyak orang telat makanan rohani. Tuhan suruh makan dia. Bagaimana kita? Ini berbicara tentang konsep nilai. Ada nilai yang sementara, ada nilai yang kekal. Nah, kita mau pilih yang mana, itu tergantung kita mengerti nggak konsep nilai ini. Nah, kita baca ya. Saya loncat aja ya.
Kemudian kita lihat ya. Ayat 60 saya baca ya, Yohanes 6:60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Nah, di zaman itu Tuhan suruh makan dia, orang bingung, dia bilang keras. Dan banyak murid-murid yang berkata, ini keras, siapa sanggup mendengarnya? Nah, kemudian ayat 61 saya baca, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata pada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Iman mereka tergoncang ya, karena suruh makan. Kemudian kita baca ayat 63. Saudara Anfal baca. Ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin ya. Jadi kita diingatkan. Ini juga berbicara tentang konsep nilai. Yang memberi hidup adalah roh. Tapi daging kita nih sama sekali tidak berguna. Ada roh huruf besar, ada daging. Nah, kemarin saya ada ditanya Sister Ayu, mau beban beritanya apa temanya? Saya mau bicara tentang roh dan daging dan roh. Tapi Sister Ayu bilang jangan bicara yang konsep nilai aja. Ya sudah. Nah, di sini kan menjelaskan rohlah yang memberi hidup. Roh Allah, roh huruf besar ini roh Allah yang memberi kita hayat atau zoe itu, hayat kekal. Tetapi daging kita ini sudah menjadi tubuh daging kita ini tubuh yang penuh dengan di dalam daging manusia itu ada setan di dalamnya. Ada dosa, ada maut. Nanti kalau satu waktu ada kita mau bahas tentang daging ini, ada ayat-ayatnya. Tapi sekarang saya tidak bahas karena memang ini panjang ya bicara tentang daging. Nah, tapi di sini juga bicara roh yang memberi hayat atau memberi zoe itu. Tapi daging sama sekali tak berguna. Nah, perkataan-perkataan yang kukatakan, perkataan-perkataan Tuhan itu apa? Firman. Kepadamu ada roh dan hayat atau zoe. Nah, kita bersyukur ya bahwa kita firman Tuhan itu perkataan Tuhan itu yang memberi kita hidup. Amin ya, saudara-saudara. Nah, kita lanjut ya, saudara Anfal baca Yohanes 66. Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi berbicara tentang makan ini, setelah Tuhan Yesus bicara tentang konsep nilai ini, banyak orang yang murid-muridnya malah mengundurkan diri dan tidak ikut dia. Nah, percaya Tuhan gampang nggak? Tadi pekerjaan yang Allah kehendaki percaya. Percaya suruh makan tadi. Betul nggak? Tapi karena perkataan ini mereka bilang ini keras, mereka tidak mau ikut Tuhan. Padahal percaya tadi saya bilang gratis nggak? Gratis. Nah, buktinya banyak murid-murid yang sudah pergi meninggalkan Tuhan, mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia. Nah, ini kan karena mereka tidak mengerti konsep nilai. Hari ini, di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Misalnya, Brother Anfal pergi menginjili orang supaya percaya Tuhan Yesus. Percaya pun nggak bayar, dia menerima Tuhan Yesus. Tuhan tidak suruh kamu bayar. Betul nggak? Tapi susah kan? Susah ya? Betul nggak? Karena apa? Karena tidak mengerti konsep nilai. Amin nggak, saudara-saudara? Tapi kalau orang yang mengerti konsep nilai, percaya Tuhan itu dia dapat keselamatan kekal, hidup kekal bersama Tuhan di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, gratis. Tapi sulit nggak? Nah, buktinya di zaman itu banyak murid-muridnya pergi meninggalkan Tuhan, mengundurkan diri. Padahal percaya tadi itu gratis. Benar nggak? Makan Tuhan juga gratis. Emang misalnya Sister Ayu atau Sister Sri Hartini atau Saudara Willy
atau saudara Anfal atau saudara Herman baca firman Tuhan, mendoa bacakan firman, mengecap firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, bayar nggak? Kan nggak bayar, betul nggak? Hanya beli Alkitab, lantas Alkitab dibaca tiap hari sebagai makanan kita, kan nggak bayar. Coba kita belajar dari Yeremia ya. Nah, ini Yeremia juga nabi di dalam perjanjian lama itu dia mengatakan bahwa setiap kali dia berjumpa dengan perkataan Tuhan, itu dia makan. Kita lihat Yeremia di mana Yeremia. Yeremia. Ini saya buka ya, biar kita juga belajar dari kebenaran Alkitab. Saya juga belajar ya sama-sama ya. Mungkin siapa nih ya? Sister Ayu baca, Yeremia 15:16. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Amin. Jadi perkataan-perkataan itu apa? Perkataan-perkataanmu, huruf besar. Ini perkataan-perkataan itu firman Tuhan. Kita lihat dia King James Version ya. Saya klik ya, kita buktiin ya. Sister Ayu baca bahasa Inggrisnya. Yeremia 15:16. Lihat, Yeremia tunjukkan. 15 ayat 16 ya. Nah, Thy words ini were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. jadi I did apa di situ Sister Ayu? Eat kan? Betul nggak? Ya, And I did eat them. Thy words. Words itu kan perkataan firman tuh ya. Ketika saya berjumpa dan perkataan-perkataan Tuhan, and I did eat them. Itu apa? Bahasa Inggris itu apa, Sister Ayu? makan. Makan. Alkitab yang bilang, bukan saya yang ngarang ya. Jadi makan firman. Words itu kan firman, perkataan. Ya. Jadi kita kembali ke bahasa Indonesianya, itu kan seorang Yeremia, nabi itu dia sudah tahu kita perlu makan. Supaya ketika aku menikmati itu bahasa Inggris mengatakan menikmati itu eat. Seperti kita makan tuh kita menikmati, betul nggak? Tadi saudara Anfal makan babi guling, menikmati. Makan itu baru menikmati, merasakan. Ya, jadi menikmati firman itu menjadi kegirangan, hatinya penuh dengan sukacita, menyukakan hatinya. Amin ya, saudara-saudara. Inilah konsep nilai. Nah, sebelum saya akhiri, saya tambahkan lagi tentang minum ya. Nah, kita baca di Yohanes 4. Yohanes 4, Tuhan Yesus juga bicara tentang minum ya. Ini juga konsep nilai. Masih ada waktu nggak Sister Ayu nih? Masih. Masih ya. Nah, saya mungkin tambah 10 menit aja cukup nih. Nah, Yohanes 4 mulai ayat 10 ya. Nah, coba. Nah, sekarang Sister Ayu baca ayat Yohanes 4 ayat 10, lanjut 11 sampai dengan 14 ya. Itu 11 nanti saudara yang lain, nanti kita bergantian. Mulai Sister Ayu. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. 14. 14 ya. Ya boleh. Ya, 11, 11, 11. 11, oke.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Saya baca ayat 12 ya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? 13, Tuhan Yesus jawab. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, coba saudara Anfal baca ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini bukankah konsep nilai? Coba Iya, saya tanya, benar nggak konsep nilai? Kan benar. ketika Tuhan berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub pada siang hari itu, dia minta air kepada perempuan itu. Perempuan itu pakai opini, wah ini sumur Yakub ini kita sudah dari dulu ini membuat kita bisa bisa bertahan hidup ya. Tapi Tuhan bilang di ayat 10, aku akan memberi kepadamu air hidup, air yang kekal. Makanya dikatakan di ayat 14, kalau kamu ayat 12, siapa minum air ini, air dari sumber Yakub, ya akan haus lagi. Tapi ketika kita minum air yang Tuhan berikan, dia bilang sebaliknya air yang Tuhan berikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kamu minum air yang dari sumur Yakub itu air yang bersifat untuk kamu bertahan sementara, bukan hidup kekal. Suatu hari kamu pasti mati. Tapi air hayat ini atau air Zoe yang kekal ini itu berasal dari Tuhan sendiri. Dia yang memberi kita minum. Coba, Sister Ayu baca ayat 15, Yohanes 4 dan 15. Perempuan itu bilang apa? Ayat 15. Kata Yesus kata perempuan itu 15. kepadanya, Hmm. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16, coba lanjut 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17 lanjut. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18, coba baca. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Nah, jadi kita melihat ini adalah dialog antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria itu. Ketika dia mengatakan, kalau kamu minum air yang aku berikan ini, dari dalam hatimu akan memancar air itu sampai hidup yang kekal. Wah, dia tertarik karena dia mengerti konsep nilai. Betul nggak? Dia tertarik. Dia bilang sama Tuhan Yesus, wah, udah Tuhan, dia bilang, Tuhan berikan aku air itu. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tapi aneh di ayat 15 Tuhan ngomong apa? Orang minta air kok Tuhan suruh panggil suamimu. Kenapa? Coba. Kira-kira connect gak ini? Perkataan permintaan perempuan Samaria dengan perkataan Tuhan. Menurut saudara-saudara connect gak? Sebenarnya ada wahyu yang dalam. Kalau kita tidak mengerti, ya saya mengerti jadi saya bisa menjelaskannya. Jadi ketika perempuan itu di ayat 15 yang mengatakan, berikanlah aku air itu supaya aku, Tuhan, dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada dia, bukan kasih dia air, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Tuh. Orang minta air kok suruh pergi panggil suami. Maknanya apa ini? Nah, perempuan itu jawab, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kenapa? Tuhan Yesus bilang, sebab yang sudah ada engkau sudah punya 5 suami. Iya, dan yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar.
Artinya kalau kita minum air yang duniawi, itu seperti seorang perempuan yang suka mencari kesenangan duniawi. Banyak suaminya. Dalam arti suami kita hari ini banyak. Kita inilah membuat perempuan Samaria ini kita yang suka mencari suami-suami yang banyak itu. Contoh suami-suami kita banyak ya. Contoh YouTube itu suami kita bisa. Orang suka pergi pelesiran itu suami kita. Orang suka nonton bioskop itu menjadi suami kita, kesenangan kita. Jadi kita nih wanita Samaria ini mewakili kita. Orang Samaria itu kan bangsa campuran ya antara bangsa Yahudi dan bangsa campuran yang lain. Jadi orang Yahudi nggak suka bergaul dengan orang Samaria karena mereka merasa orang Samaria itu orang yang tidak orang campuran, dia nggak mau bergaul. Nah, artinya Tuhan juga mau menyelamatkan seorang wanita Samaria itu melambangkan kita yang banyak suaminya. Kesenangan-kesenangan bumi ya, kesenangan-kesenangan dunia menjadi suami kita. Bangun pagi sudah cari suami kita, siapa itu? Gadget, media sosial, internet, bener nggak? Itu banyak suami. Karena apa? Tuhan suruh kamu minum aku, supaya kamu bisa sampai hidup yang kekal. Air itu mengalir sampai hidup yang kekal. Tapi Tuhan ketika diminta air itu oleh perempuan itu, Tuhan bilang panggil suamimu. Nah, kenapa? Dia minum air yang bisa dia haus itu kan suami-suaminya itu. Nah, jadi kita punya banyak suami ya hari ini ya. Apa? Kesenangan-kesenangan dunia. Ada orang yang sudah minum mabok, itu menjadi suaminya. Ada yang suka berjudi, itu suaminya. Ada yang suka judi online, itu suaminya. Ada orang suka baca berita politik, itu suaminya. Nah, suruh baca Alkitab malas. Nah, suruh makan firman Tuhan seperti Yeremia, nggak mau. Nah, bagaimana? Tuhan yang perintah, bagaimana? Nah, ini artinya kita harus belajar mengerti tentang konsep nilai ya. Jangan kita seperti perempuan Samaria, jangan seperti orang-orang yang dikasih makan 5.000 orang ikut Tuhan motivasi mencari makanan jasmani. Tapi Tuhan mau kasih makanan rohani. Dia bilang, akulah roti yang turun dari surga. Untuk apa kamu makan? Puji Tuhan saudara-saudara ya. Nah, saya pikir saya cukup sampai di sini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau ada yang sedikit mau bagikan yang sudah didapatkan, dipersilakan. Saya juga mohon maaf, saya juga sedang belajar ya, belajar Kristus ya, belajar bagaimana kita menikmati kebenaran yang kita dapatkan dalam Alkitab, bukan hanya sebagai kebenaran yang objektif, tapi kebenaran itu harus kita praktikkan secara pengalaman kita sehari-hari. Makanya saya setiap pagi, bangun pagi itu saya selalu datang membaca firman seperti yang dilakukan oleh seorang Nabi Yeremia sesuai perintah Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, mungkin ada yang mau tambahkan dipersilakan, ada yang mau bagi apa yang didapatkan dipersilakan. Inilah Alkitab yang berbicara secara fakta, Tuhan sendiri membicarakan tentang konsep nilai. Tapi hari ini kalau kita tidak mengerti konsep nilai, ya kita bisa seperti murid-murid yang ketika mendengar itu pergi, mengundurkan diri. Karena tidak ada selera tadi, tidak percaya. Percaya bahan tadi saya katakan gratis ya. Nah, kita juga bisa seperti wanita Samaria itu, punya selera. Tapi ketika kalau kita baca lebih lanjut di Yohanes 4 itu, wanita itu setelah dia punya selera itu, dia pergi memberitakan orang sekampung itu diinjili sama dia. Dan akhirnya banyak orang satu kampung yang di dalam dia itu diselamatkan. Inilah wanita yang sudah dipulihkan Tuhan. Kita harus menjadi seperti wanita Samaria itu. Dia pergi menginjili di tempat tinggal dia itu, dan banyak orang diselamatkan. Nanti baca sendiri di Yohanes 4 itu ya. Lanjutkan sampai selesai itu. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya dapatkan dalam waktu terbatas. Saya hanya minta izin tambah 10 menit. Tuhan memberkati persekutuan Firman Wongso Fellowship ini. Semoga firman yang disampaikan bukan hanya firman yang menjadi doktrin, tapi menjadi pengalaman kita. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Rian. Ya, sama-sama Sister Ayu.
Bapak Ibu, saya silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Silahkan.